Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zadahu bihi ajin qad ada qawim. Ma hum ada kajian. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'dhi inna ja'alna kalimatan Allah. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Syifi'in hasyatan laysa makari makili makin berima Allah. Itu bahasa semut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman AM Story? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bahasa ikan, bahasa belatung, bahasa cacing, bahasa semut, bahasa jin, bahasa malaikat, dan bahasa manusia. Kita mau ngebahas apa sih nih? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebenarnya bahasan ringan aja, nggak terlalu panjang. Sebelum kita lanjut, kita seruput dulu kopinya. Bismillah. Alhamdulillah. Kita bakar rokok juga ya, biar enak gitu loh. Biar kita ngobrol santai aja, nggak usah apa namanya, kita ngobrol dalam banget. Bahaya, nanti pusing kepala. Jadi teman-teman AM Story, mungkin teman-teman AM Story juga udah pada tahu sih. Akhir-akhir ini kita sempat dikagetkan dengan salah satu sosok manusia gitu kan, yang mana beliau ini mengaku bisa bahasa malaikat, bahasa jin, bahasa ikan, pernah ngobrol sama ikan gitu maksudnya, terus bahasa belatung, bahasa cacing, dan beliau ini juga punya statement bahwa para nabi itu ke ujung kulon. Nah, ujung kulonnya ini kita juga nggak tahu ujung kulon yang ada di Indonesia kah, atau kulon itu kan artinya barat gitu kan, ujung barat gitu. Kita juga nggak tahu ujung barat itu tuh ujung barat dunia ini atau ujung barat Indonesia. Tapi kalau dia bermaksud bahwa ujung kulonnya itu ujung kulonnya Indonesia, ya masa iya para nabi fokusnya ke sana gitu. Terus dia sempat nyinggung Prabu Siliwangi, terus ada beberapa ceramah dia gitu loh, yang nyebut Makoli. Nah, Makoli gitu loh. Makanya dia di salah satu julukannya juga itu adalah Kiai Makoli, karena dia selalu ngomong Makoli. Siapa sih namanya gitu loh. Namanya itu dia mengakunya sebagai Gufron Al-Bantani, dan dia mengaku sebagai keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Cuma kan keturunannya ada tuh di sana, dan mereka ada mencatat apa namanya keturunan dibantah lah gitu loh, dibantah sama keturunan asli yang ada di Banten. Wah, itu bukan keturunan ya kan. Terus julukan dia selanjutnya dipanggil sebagai Mama Gufron. Nah, gue nggak ngerti ya maksudnya Mama Gufron itu apa gitu. Kalau Makoli gitu kan. Ternyata ketika Ayama selidiki lah, Ayama cari tahu, nama asli beliau itu Yusugiman, dan dia itu sempat jadi pengasuh Ponpes Unik. Nah, nama Ponpesnya aja unik gitu kan, pondok pesantren unik di daerah Jawa Timur. Tepatnya ya mah nggak usah sebut lah ya, nggak enak. Jadi itulah salah satu yang mencengangkan dia itu menantang para habaib gitu loh,
ada beberapa habaib yang ditantang sama dia gitu loh, buat gini, bener nggak kamu itu keturunan Rasulullah segala macam, dia cerita gitu. Kalau berani, ayo kita buktiin, kita panggil malaikat. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut kata-katanya, kita garis bawahi dulu. Kita panggil malaikat cuy, ya kan? Memanggil malaikat. Ayah mah nggak tahu ya, mungkin tidak terlalu banyaknya ilmu ayah mah, sehingga mungkin ayah mah nggak tahu. Sekelasnya Nabi dan Rasul pun tidak ada, mungkin ya, ini mungkin ya, mungkin sekelas Nabi dan Rasul pun belum pernah kucuk-kucuk memanggil malaikat untuk hal yang sesepele ini gitu loh. Sesepele itu maksudnya cuman muat pembuktian aja, ini orang keturunan Rasul atau bukan, syarifah atau syarif bukan gitu loh, ya kan? Memanggil malaikat sekelas Nabi dan Rasul, apalagi sekelas Makoli ini. Nah, jadi nyebutnya Makoli gitu loh, ke sekelas Pak Yusugiman ini gitu loh. Pak Yusugiman ini siapa sebenarnya? Nah, itu dia bilang menantang para habaib, ayo kita panggil malaikat gitu. Tapi ada konsekuensinya. Nah, udah mulai ngaco nih gitu kan. Udah mulai ngaco. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau dia benar keturunan dari Rasulullah SAW, udah nggak apa-apa. Cuman kalau seandainya si habaib ini bukan keturunan dari Rasulullah SAW, dia bakal mati katanya, bakal meninggal. Nah, semenjak tahu statement seperti itu, sebenarnya Ayama tuh nggak berani mengatakan bahwa Pak Yusugiman ini salah, melenceng, atau ajaran sesat, karena Ayama nggak begitu dan bukan orang yang berkompeten untuk ngomong itulah gitu loh. Dia sesat atau bukan. Mungkin para ulama di Indonesia itu yang bisa menyimpulkan karena berdasarkan keilmuan dari mereka. Cuman kalau Ayama bukan ustadz, bukan ulama, dan bukan pemuka agama juga. Ayama nggak berani mengatakan bahwa dia itu sesat gitu loh. Tapi ketika dia mempunyai statement bisa memanggil malaikat, coba itu. Ada juga loh. Ayama pengen bahas juga manusia selain Pak Yusugiman ini yang katanya bisa memanggil malaikat Jibril. Nanti kita bahas siapa sih sebenarnya gitu. Ya kan? Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah itu kan sudah punya kisi-kisi nih, dari melalui Al-Quran, melalui hadis. Al-Quran dan hadis pun kita harus mendengarkan atau membaca tafsir dari para ulama. Kalau kita menafsirkan sendiri ya takutnya makoli ini gitu loh. Karena kita nggak punya kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis gitu loh, langsung menyerap ilmu Al-Quran dan hadis itu, kecuali memang orang-orang yang berilmu di situ, mempunyai keilmuan tentang itu gitu loh. Dan itu kan tugasnya para alim ulama, orang yang benar-benar mengetahui itu gitu. Makanya teman-teman M-Story, kalau saran Ayama, beragama itu tidak semata-mata ngikut semua apa yang dikatakan atau info-info yang kita terima gitu loh. Kita harus punya penyaringan juga. Kita punya landasan, kita punya dasar ilmu untuk kita beragama tersebut gitu. Jangan semata-mata kayak makoli ini kita dia cerita dia bisa manggil malaikat dan kita percaya tuh. Ya kita harus juga melihat gitu loh sirahnya para nabi, bahkan para sahabat, orang yang dekat dengan Allah gitu loh. Orang yang disayangi dan dicintai Allah. Kita lihat sekelas mereka ada nggak ini seperti itu gitu loh. Nanti tiba-tiba muncul si makoli ini, bukan gimana ya Pak Yusugiman ya. Saya nggak berani mengatakan Anda sesat, tapi saya terus terang tidak akan mau ngaji kepada Anda, karena salah satu statement Anda juga sudah bikin blunder dan kayaknya ngaco gitu loh. Bisa memanggil malaikat, terus bikin challenge kalau seandainya para habaib itu bukan habaib,
meninggal gitu loh, kan jadi lucu gitu loh, maksud saya bahaya loh, apalagi ngobrolin hal seperti itu di tanah Indonesia. Tanah Indonesia ini banyak para habaib, banyak syarif dan syarifah di sini. Dan yang lebih lucunya lagi ketika Pak Yusuf Giman ini alias Mama Gufron alias Gufron Al-Bantani ini ngaku bisa bahasa cacing. Nah gimana coba? Pernah nggak dengar suara cacing? Teman-teman, I'm sorry. Atau suara belatung? Mungkin ada kali, kecil kali mungkin ya. Tapi sesensitif itu kupingnya Pak Makoli lagi. Pak apa namanya, Yusugiman alias Mama Gufron alias Gufron Al-Bantani alias Makoli gitu kan. Iya ya teman I'm sorry. Jadi kita harus benar-benar memilah dan memilih kepada siapa kita harus berguru untuk memperdalam keilmuan tentang agama kita gitu ya. Jangan kita asal salah pilih guru gitu loh, bahaya juga gitu loh. Ujungnya nanti kita pas mau ngaji, udah coba kamu ngobrol dulu sama semut kata. Nah bingung kita, coba gimana cara ngobrol sama semut. Tahu kita temut kalau keinjak rumahnya udah gigit aja. Coba Mut, jangan gigit Mut. Masa ya kayak gitu loh. Agak menarik juga. Dia ada bahasa jin juga, ada bahasa malaikat juga. Ada teman-teman yang sorry, silakan coba cari aja di YouTube, TikTok atau Instagram. Mama Gufron pasti ketemu kok. Ya, teman-teman yang sorry, semoga bisa memilah dan memilih kepada siapa kita harus berguru yang punya landasan berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan tidak neko-neko gurunya, nggak nyuruh kita ngobrol sama semut, nggak nyuruh kita ngobrol sama ikan, nggak nyuruh kita ngobrol sama belatung, nggak nyuruh kita ngobrol sama cacing. Bahaya juga nanti kalau kita suruh ngobrol sama mereka ya kan. Mungkin itu dari Ayama ya. Sekian dulu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.